Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Eni Kahar SPD, guru kelas pada MI Al-Ma'arif Merauke yang beralamat di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, RT 003 RW 001, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 pada LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 mata pelajaran matematika dengan topik piktogram dan diagram batang, subtopik diagram batang. Berikut video pembelajaran, mohon saran dan masukannya agar pembelajaran ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Angkang depan, gerak. Tegap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Aska, maju pimpin doa. Silakan. Yaman. Dulusan. Ihdiraman. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aska. Oke, kalau begitu sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang cara mengumpulkan data. Bu Guru pernah kasih kalian tugas untuk mencatat makanan kesukaan teman, ya kan? Nah, kalian menanya kepada teman satu kelas, siapa yang suka bakso, siapa yang suka nasi goreng, siapa yang suka mie ayam. Ditulis di buku masing-masing berapa orang, yang bakso berapa orang, mie ayam berapa orang, terus nasi goreng berapa orang. Sudah pernah kan? Oke, yang kalian lakukan adalah mengumpulkan data secara langsung. Paham ya? Nah, hari ini kita akan belajar mengumpulkan data dengan cara yang lebih menarik, yaitu menggunakan diagram batang. Oke, diagram batang. Sebelum masuk ke situ, Bu Guru bertanya, dalam kelas ini ada berapa siswa laki-laki? Oke. Ada berapa siswa perempuan? Bagus, 8. Jadi, bagaimana cara menyajikan data tersebut? Dengan menggunakan pencatatan langsung. Oke. Kemudian, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat menyajikan data dengan baik, menggunakan diagram batang, membacanya dengan baik, dan menganalisanya dengan baik.
Oke, sudah fokus semuanya? Sekarang perhatikan dulu video yang akan Bu Guru sajikan tentang diagram batang. Penyajian dan pengolahan data. Siswa kelas 5 sedang mengunjungi kebun binatang. Mereka diminta untuk mencatat apa saja hewan yang ada di kebun binatang dan berapa jumlah masing-masing hewan. Apa yang dicatat oleh para siswa disebut dengan data. Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data dapat berupa keadaan, gambar, suara, kata, angka, atau simbol lainnya. Bagaimana cara siswa menggunakan data? Para siswa melakukan dua metode pengumpulan data. Metode pertama adalah pencatatan langsung, yaitu siswa mengamati sendiri dan mencatat jenis hewannya. Metode kedua adalah bertanya langsung atau wawancara, yaitu siswa bertanya kepada pengurus berapa jumlah masing-masing hewan. Metode pengumpulan data lainnya adalah tes. Contohnya, guru mengadakan tes untuk mengumpulkan data nilai siswa. Ada juga metode isi yang singkat, contohnya mengisi formulir pendaftaran, angket, atau kuesioner. Agar sebuah data lebih mudah dipahami, data bisa disajikan dalam berbagai bentuk. Yuk kita bahas satu persatu. Bentuk daftar terdiri dari beberapa kolom dan baris. Dari 20 data nilai ulangan berikut, kita dapat membaginya menjadi 5 kolom dan 4 baris. Ini didapat dari 5 kali 4 sama dengan 20. Data kemudian dimasukkan ke dalam daftar secara berurutan, mulai dari nilai yang terendah sampai yang tertinggi. Dimulai dari 60, 65, 70, dan seterusnya, sampai semua nilai masuk ke dalam daftar. Berapa nilai terendah? 60. Berapa nilai tertinggi? 90. Data nilai ulangan juga dapat disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Tabel frekuensi terdiri dari nomor, nilai ulangan, dan banyaknya siswa atau frekuensi. Nilai 60 ada 1, maka ditulis frekuensinya 1. Nilai 65 ada 1, 2, maka ditulis frekuensinya 2. Begitu seterusnya sampai nilai 90. Di baris paling akhir tulis jumlah frekuensinya yaitu 20. Berapa siswa yang nilainya di bawah 75? 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7 siswa. Berapa siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi? Jawabannya 2 siswa. Bentuk penyajian data lainnya adalah diagram gambar atau piktogram. Sesuai data berikut, tahun 2018 jumlah burung ada 50 ekor, maka dibuat 5 gambar burung seperti ini, yang setiap gambar mewakili 10 ekor. Tahun 2020 ada 65 ekor, maka dibuat 6 gambar yang mewakili 10 ekor dan 1 gambar yang mewakili 5 ekor. Begitu seterusnya sampai tahun 2022. Data berikut ini juga dapat dibuat menjadi diagram garis. Tahun 2018 ada 50 ekor, tandai dengan titik. Tahun 2019 ada 40 ekor, tandai dengan titik, dan seterusnya. Di akhir, titik-titik tersebut dihubungkan satu sama lain menjadi garis. Tahun berapa jumlah burung paling banyak? Lihat titik yang paling tinggi, yaitu tahun 2021. Tahun berapa jumlah burung paling sedikit? Lihat titik yang paling rendah, yaitu tahun 2019. Tahun berapa jumlah burung naik paling signifikan? Cari garis yang naiknya paling tajam, yaitu dari tahun 2019 ke tahun 2020. Bentuk penyajian data lainnya adalah diagram data. Sesuai data berikut, burung 38 ekor, gajah 6 ekor, ular 29 ekor,
monyet 18 ekor, dan jerapah 9 ekor. Hewan apa yang jumlahnya paling banyak? Lihat diagram yang paling tinggi, yaitu burung. Hewan apa yang selisihnya paling sedikit? Cari diagram yang perbedaan tingginya tidak begitu jauh, yaitu gajah dengan jerapah. Oke, dari video tersebut apa yang kalian temukan? Apa yang kamu temukan pada video? Almira. Cara mengumpulkan data nilai siswa. Oke, bagus. Kemudian, bagaimana cara mengumpulkan data? Mengumpulkan data hewan. Oke, mengumpulkan data Hewan. Oke, yang ketiga, apa itu diagram batang? Siapa? Hafiz. Apa itu diagram batang? Ada yang tahu? Selain Hafiz? Zafran, apa itu diagram batang? Cara menyajikan data dengan gambar. Yang keras suaranya, coba. Cara menyajikan data dengan gambar patah-patah persegi. Bagus sekali. Tepuk tangan buat semua yang sudah bisa menjawab. Oke, supaya kalian bisa lebih memahami apa itu diagram batang, perhatikan penjelasan Bu Guru. Ingat, apa yang harus kalian lakukan kalau Bu Guru menjelaskan. Perhatikan ya. Diagram batang. Diagram batang adalah salah satu bentuk penyajian data dengan menggunakan persegi panjang. Betul tadi kata Zafran, yang menunjukkan banyak data pada setiap kategori. Kategori apa? Contoh hewan tadi yang kita sudah lihat di video, gajahnya ada berapa? Kemudian hewan-hewan lain juga sudah ada jumlahnya masing-masing. Begitu ya. Kemudian diagram batang itu disajikan dengan dua cara, ada yang mendatar, ada yang tegak. Bagaimana yang mendatar? Kira-kira yang sebelah mana yang mendatar? Yang warna kuning atau yang warna-warni? Nah, yang warna kuning ya. Ini contoh diagram batang yang disajikan secara mendatar. Yang warna-warni diagram batang yang disajikan secara tegak atau vertikal. Selanjutnya, perhatikan diagram batang ini. Data tinggi badan siswa kelas 4. Berdasarkan data ini, Bu Guru tanya, coba Habibi, berapa jumlah siswa yang tingginya 137 cm? 8. Oke. Kemudian, Waude, berapa jumlah siswa yang tingginya 138 cm? Oke, Habibi, coba perhatikan gambar ini. Berapa jumlah siswa yang tinggi badannya 137 cm? 8. 8 orang, bagus. Waude, berapa jumlah siswa yang tinggi badannya 138 cm? 10 siswa. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Habibi dan Waude. Sekarang Fania, berapa jumlah siswa yang tingginya 135 cm? 12. Berapa? 12. Oke, tepuk tangan buat Fania. Arya, coba hitung selisih siswa yang tingginya 137 cm dan 136. Berapa selisihnya? 2. Bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih. Sudah paham tentang diagram batang? Sudah. Satu lagi pertanyaan, Khalif. Siswa yang tingginya berapa sentimeter yang paling banyak? Yang paling banyak tingginya berapa sentimeter? 140 cm. 140 cm. Oke, bagus. Yang paling sedikit, Walida. Yang paling sedikit? 135 cm. Bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Kalau sudah memahami, setelah ini kita akan melakukan diskusi. Baik anak-anak, kita mulai kerja kelompoknya. Kalian sudah Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari
4 orang. Sekarang siapkan dulu peralatan yang Bu Guru perintahkan. Sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap, Bu Guru akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja untuk kalian kerjakan secara kelompok. Kelompok 1. Oke, silakan dibaca-baca dulu. Kelompok 2. Baca. Kelompok 3. Dibaca-baca dulu. Dan kelompok 4. Oke. Perhatikan LKPD halaman pertama. Halaman pertama, perhatikan. Oke, Bu Guru jelaskan cara kerjanya ya. Halaman pertama di situ ada petunjuk. Silakan dibaca. Jadi kalian gunting dulu dadunya ya. Lalu nanti akan ada percobaan pelemparan maksimal 20 kali. Setelah itu dicatat dalam diagram turus yang ada di lembar ketiga. Bisa? Kalau sudah jadi diagram turusnya, buat diagram batang seperti contoh ini. Bisa dipahami? Boleh, silakan mulai dikerjakan. Yang nulis. Ayo kerjasama, semuanya bekerja. Garisnya. Nih, buat garisnya. Ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan, bertanya. Kelompok mana yang siap untuk maju duluan? Presentasi. Kelompok 1, bagus. Maju kelompok 1. Maju semuanya, presentasi dengan baik. Yang lain, yang tinggal finishing tetap dilanjutkan. Sambil memperhatikan di depan ya. Oke, bagus. Sudah selesai. Boleh. Bagus. Ayo, pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari kelompok berapa? 1. Akan mempresentasikan. Coba dibaca hasilnya. Diagram batang. Coba dibaca hasilnya. Papeda 6. Yang keras suaranya. Papeda 6. Oke. Tempe 3. Oke. Sate lilit 3. Soto 5. Terus. Tugu goreng 2. Bakpia 1. Oke. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Aska, dari kelompok berapa Aska? 3. Kelompok 3, silakan pertanyaannya apa? Berapa selisih sate lilit dan papeda? Berapa selisih sate lilit dan papeda dari gambar kalian? 3. Sate lilitnya berapa? 3. Papedanya? 6. Selisih itu kurang atau tambah? Kurang. Oke, 6 kurang 3 sama dengan 3. Bagus. Terima kasih kelompok 1. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang diagram batang. Kalian sudah melakukan diskusi, mengerjakan LKPD, bahkan menggambar diagram batang sendiri. Sudah paham? Oke, karena sudah paham, Bu Guru akan buat kuis. Maju satu-satu Bu Guru panggil ya. Kemudian kalian boleh memilih mana jawaban yang benar. Paham cara kerjanya? Oke, jadi perhatikan diagramnya, kemudian pilih jawaban. Bu Guru mulai dari Hafiz. Ayo Hafiz. Jawabannya yang mana? Yang paling banyak, coba ditekan sepak bolanya. Oke, betul jawabannya Hafiz. Tepuk tangan buat Hafiz. Nah, silakan duduk. Sekarang kita lanjut dengan evaluasi individu. Apa itu? Bu Guru bagi soal kerja sendiri-sendiri, tidak kelompok lagi. Bisa? Bisa? Sendiri-sendiri ya, individu.
Siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya. Kerjakan. Tulis nama. Tulis namanya ya. Pakai pensil. Nomor 1. Nomor 1. Ayo, kerjakan nomor 1. Tulis nama. Tulis namanya ya. Ayo, kerjakan nomor 1. Baik anak-anak, dari hasil pembelajaran hari ini kita buat kesimpulan ya. Dari kelompok 1, kesimpulan apa yang kalian dapat? Apa itu diagram batang? Coba, Sidki. Diagram yang terbentuk dan batang persegi. Terbentuk dari batang Persegi. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Sidki. Nah, lanjut lagi, masih kelompok 1 ya. Ada berapa macam bentuk diagram batang? Rumi? 2. Bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Baik anak-anak, kita sudah selesai belajar tentang diagram batang. Kita akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa kesimpulan yang pertama kelompok 1? Tiara? Cara mengumpulkan data bisa dengan mencatat dan bertanya langsung. Oke, tepuk tangan buat Tiara. Mengumpulkan data bisa dengan pencatatan langsung. Masih kelompok 1, Sidki, diagram batang itu apa? Diagram yang terbentuk dan batang persegi. Oke, diagram yang terbentuk dari batang persegi. Sudah tahu persegi semua? Oke, masih kelompok 1 ya. Rumi, ada berapa macam diagram batang? 2. 2, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kesimpulan dari kelompok 2. Bu Guru mau dengar. Habibi, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Menyajikan data dengan diagram batang lebih mudah dan menarik. Oke, lebih mudah dan menarik ya. Tepuk tangan buat Habibi. Kenapa lebih mudah? Kenapa lebih menarik? Karena berbentuk gambar. Tidak perlu nulis-nulis lagi, hitung-hitung jauh-jauh. Oke, begitu ya. Kelompok 3. Bu Guru mau kesimpulan dari kelompok 3. Berapa selisih dari papeda dan pempek? 2. Bagus. Dari hasil diskusi kalian tadi ya. Kemudian dari hasil diskusi kalian tadi, berapa makanan yang paling banyak? Makanan apa? Soto. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir, kelompok 4. Dari hasil diskusi kalian tadi, makanan apa yang paling banyak? Soto juga. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang sebelum kita benar-benar menyelesaikan pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin tahu perasaan kalian saat belajar diagram batang hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Apalagi? Bahagia. Apalagi? Gembira. Apalagi? Apalagi? Senang, gembira, bahagia, pokoknya yang baik-baik ya. Oke, tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk tangan. Kemudian bagian mana yang kalian paling suka dalam pembelajaran hari ini? Bagian mana? Semuanya? Hebat, luar biasa Khalif. Apalagi? Bagian mana lagi? Kuisnya suka tidak? Suka. Videonya? Oke, semangat semuanya ya. Sebelum kita berdoa mengakhiri pembelajaran, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah Papua. Lagu apa yang dihafal? 1, 2, 3. Aku ya Rabbi. Boleh tepuk tangan. Rinso bani nema baki pase. Ulangi satu kali lagi. Aku ya Rabbi sorendoreri
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tetap semangat, 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 dan semangat. Tetap jadi anak hebat, tetap jadi anak santun, tetap jadi anak yang berbahagia. Semuanya berbahagia? Oke. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, Bu Guru minta kepada yang bertugas maju pimpin doa pulang. Silakan. Kiaman. Julusan. Ihtiroman. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tani farzuzuhu ilayya inda hajati ilaihi walatamsani ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan menyimpan barang-barangnya, pulang dengan selamat sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.